Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan terkait dengan tantangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik tantangan itu datang dari eksternal ataupun dari internal, bahkan tantangan dakwah Nabi yang beliau dapatkan ketika di Mekah komplit sudah ya. Dari berbagai sisi Nabi diuji dalam dakwahnya, sehingga sampai beliau diuji di dalam beliau berdakwah dari aspek individu beliau. Beliau dituduh, beliau difitnah, bahkan juga mengancam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan dakwah terbatas. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, tapi saya ingin menekankan lebih detail terkait dengan dakwah terbatas ini, karena bagaimanapun seorang dai, seorang leader, pemimpin itu harus mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan estafet perjuangannya. Tidak bisa dia berdiri hanya untuk dirinya. Dan itu yang terjadi ketika ada sebuah tokoh yang tidak punya visi kaderisasi, maka dia akan habis ditelan zaman. Habis ditelan zaman. Contoh yang paling mudah, contoh yang paling gampang, kita bisa melihat yang di Pekalongan ini. Kemarin saya baru saja ke makamnya, yaitu Allahyarham Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Bagaimana beliau seorang yang ahli ilmu, beliau orang yang sangat cerdas, beliau bisa mengumpulkan banyak massa seperti itu, yang jumlahnya luar biasa. Tapi ketika kita bicara terkait dengan pelanjutnya, penerusnya, yang benar-benar polesan dari beliau, maka sangat sedikit sekali. Dan bahkan orang-orang yang sekarang aktif di sana itu tidak bisa mendekati keilmuannya beliau. Ya. Nanti berbeda dengan kasus tokoh yang lain yang mereka benar-benar menyiapkan. Dan menyiapkan ini butuh intensitas, butuh banyaknya pertemuan antara dia dengan para pelanjutnya, para kader-kadernya. Itu yang juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat orang-orang yang nanti masuk dalam kategori dakwah terbatas ini adalah orang-orang yang Bismillah, hilang ya, setan hilang. Kenapa ini? Ya.
Ya. Oke. Oke, kita tetap lanjut ya, biar diurusi sama petugas. Bapak Ibu sekalian, jadi kita butuh orang yang ini ya. Langsung aja. Enggak ada ininya ya. Oke. Bismillah. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita butuh berkelanjutan, maka perlu persiapan. Dan itu nanti kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang langsung dipoles Nabi dengan intensitas yang cukup tinggi, cukup sering, maka mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang punya peran besar, orang yang punya andil besar di dalam perjalanan dakwah Islam itu sendiri. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung, orang-orang ini memang sudah mewakafkan semuanya. Ya. Oke. Sudah mewakafkan baik itu hartanya ataupun jiwanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Nabi SAW dalam 3 tahun yang pertama ketika beliau di Mekah, pasca mendapatkan perintah kum fa'andir, kamu berikan peringatan wahai Muhammad, maka di situ mulailah Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan risalah. Dan pendekatan 3 tahun pertama ini, Bapak Ibu sekalian, beliau lakukan secara individual. Beliau sangat hati-hati di dalam berdakwah ini, dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu ketika mengambil cara dakwah yang terbatas, individual, personal, itu sudah bagian dari pertimbangan dan strategi dakwah Nabi SAW. Karena Nabi membutuhkan orang-orang yang kuat secara iman, kuat secara keyakinan, sehingga mereka saling menopang satu di antara yang lainnya. Dan memang ketika kita bicara jumlah 3 tahun Nabi berdakwah itu memang tidak banyak, karena memang sangat terbatas sekali. Tapi lihat bagaimana kualitas dari jumlah yang sedikit ini. Menurut Imam Ibnu Ishaq, jumlah pengikut Nabi Muhammad selama 3 tahun itu ada sekitar 40-an saja. Sangat sedikit dibandingkan ketika di fase Madinah. 3 tahun 40 orang, tapi 40 orang ini Masya Allah, kita akan tahu orang-orang ini bukan orang-orang yang sembarangan. Orang-orang yang sudah ikhlas ya, jiwa dan hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati dakwah Nabi SAW di fase ini, beliau bagi menjadi 3. Yang pertama, beliau akan menyampaikan dakwah ini kepada orang yang langsung menerima dakwah beliau. Jadi beliau sudah memperkirakan, beliau sudah menimbang, beliau sudah menakarnya, kira-kira orang ini potensi atau tidak. Ya, potensi atau tidak. Nah, ketika kemudian potensi, maka dilakukanlah secara personal, secara individual. Baik langsung Nabi yang menyampaikan, ataupun melalui perantara sahabat yang sudah masuk Islam seperti Abu Bakar, seperti Zaid bin Harithah dan yang lainnya.
Kemudian ada beberapa orang yang memang ketika Nabi melakukan dakwah ini, makanya dakwah yang dikenal di dalam sirah nabawiyah itu namanya dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah ini itu sebenarnya bukan sembunyi-sembunyi, delik-delik gitu enggak, pakai kerudung, delik-delik gitu ya enggak kayak gitu. Ataupun kita mojok ning apa ning angkringan enggak kayak gitu, ya. Dakwahnya tetap dakwah biasa, cuma Nabi melakukannya secara terbatas. Sehingga ada beberapa orang yang tahu dakwah Nabi itu, tapi tidak melakukan perlawanan, dibiarkan begitu saja. Karena memang dakwah Nabi tidak untuk semuanya. Nabi hanya memfokuskan ke beberapa orang saja. Ya, jadi beliau melakukan gerakan mandiri, melakukan gerakan dakwah mandiri, sehingga orang yang lain tidak merasa terganggu dengan dakwah beliau ini. Ya. Ini berbeda dengan keterangan yang lain, dakwah Nabi sembunyi-sembunyi, terkesan Nabi itu delik-delik gitu ya, sembunyi karena takut ataupun apa begitu, sehingga sembunyi-sembunyi. Padahal istilahnya adalah dakwah sirriyah. Sirriyah itu tidak harus sembunyi-sembunyi, tapi secara persuasif. Orangnya ditakar, orangnya dipertimbangkan benar, dan kemudian ketika sudah dianalisis, baru akhirnya dakwah Islam disampaikan kepada orang tersebut. Orang lain tahu nggak? Tahu. Ini Muhammad lagi ngapain, lagi ngobrol apa? Tahu. Tapi karena tidak untuk orang umum, maka itu dibiarkan begitu saja. Beda ketika nanti Nabi SAW sudah mengumumkan dakwahnya, sudah berdakwah secara terang-terangan, secara general, semuanya disampaikan. Nah, disinilah nanti ada konfrontasi, ada resistensi dari orang Arab saat itu. Dan itu kan diawali ketika Nabi naik di bukit dan kemudian memanggil semua bani dan mengajak kepada Islam. Nah, disitulah mulai mereka merasa terganggu dengan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi dakwah personal, beliau tembak satu-satu dan itu tidak mengaruhi yang lain, aman-aman saja. Dibiarkan begitu saja. Ketika ada orang yang tahu dengan dakwah Nabi ini, ada yang melawan, ada yang tidak melawan. Yang tidak melawan itu nanti ada beberapa, dan ini memang mayoritas. Kebanyakan orang Arab itu tidak banyak melawan karena tahu Nabi Muhammad itu siapa, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan juga orang-orang yang menjadi pengikut Nabi itu siapa, mereka paham sekali. Yang menolak dakwah Nabi itu kan al-malak, para pembesar-pembesar yang diikuti oleh sekutu-sekutunya, pengikutnya, dan itu tidak banyak sebenarnya. Jumlah penduduk Arab saat itu sekitar 4.000. 4.000 ini hanya mungkin puluhan saja yang menolak dakwah Nabi. Cuma yang menolak dakwah Nabi ini adalah pentolan-pentolan, pembesar-pembesar di sukunya masing-masing. Sehingga terkesan banyak, terkesan wakeh begitu, padahal tidak. Karena ada beberapa orang yang masuk dalam suku yang sama, tapi tidak memusuhi Nabi secara terang-terangan. Dan itu banyak sekali jumlahnya. Makanya di dalam perang Badar nanti, Nabi berpesan, jangan kamu bunuh ini, jangan bunuh ini, jangan bunuh ini, jangan bunuh ini. Kenapa? Orang-orang ini dulu di Mekah, ketika Nabi berdakwah, tidak pernah memusuhi, tidak pernah menyerang Nabi, tidak pernah menyerang kaum muslimin, maka jangan dibunuh mereka. Seperti Abu Bakar al-Bakhtari, Hakim bin Hizam, kemudian ada yang lainnya, itu sudah ada seperti itu. Artinya, tidak semua orang Arab itu memusuhi Nabi sebenarnya. Cuma ini memang provokasi dari para pembesar-pembesar.
Dan itu terjadi penolakan dari mereka. Makanya ketika Nabi berdakwah 3 tahun ini, dan Nabi sudah membidik itu, nih, beliau mengamati, kemudian menyampaikan, diterima. Orang yang tahu itu tidak melawan, tidak mencegah, karena memang dakwah Nabi untuk personal. Tidak di publik, tidak di pasar, atau di Mekah, atau di Ka'bah, atau di tempat-tempat umum. Nabi nggak dakwah di seperti itu. Nanti ketika ada perintah untuk berdakwah secara umum, lah nanti Nabi baru masuk pasar, baru masuk Ka'bah, baru di tempat-tempat umum beliau berani menyampaikan risalah dakwah ini. Makanya ketika Nabi menyampaikan itu, orang lain nggak ada masalah. Oh, itu kan untuk personal gitu loh. Ya monggo-monggo saja, silakan. Nah, ada yang tahu juga tapi kritis, tapi tidak menyerang, cuma menolak begitu saja. Nah, ini yang terjadi di 3 tahun yang pertama. Ya. Nabi mencoba untuk mengambil kekuatan dulu. Ya. Nah, ketika Nabi sudah mendapatkan orang-orangnya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, dan yang beliau lakukan dalam proses 3 tahun ini dengan orang-orang yang nanti menjadi militan, menjadi aktivis yang luar biasa, itu karena Rasulullah SAW melakukan pembinaan kepada mereka sampai membentuk pribadi Muslim, para sahabat yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Nabi, mengenalkan secara bertahap ajaran Islam itu seperti apa. Tentang konsep Islam, tentang konsep iman, tentang konsep hari akhir, dan yang lainnya. Kan mereka ini kan produk dari jahiliyah, produk dari sosial budaya yang tidak tahu tentang agama sama sekali. Tidak tahu tentang Tuhan, tidak tahu tentang iman, tidak tahu tentang hari akhir, nggak tahu. Lebih-lebih ketika bicara tentang dunia, mereka bicaranya kapitalis gitu. Makanya Nabi itu membrainwash luar biasa selama 3 tahun ini. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selama 3 tahun dengan intens yang sangat tinggi, beliau membentuk pribadi para sahabat. Ya, membentuk pribadi para sahabat. Bayangkan, Pak, 3 tahun terus digodok sama Nabi. Bayangkan. Apa enggak keren itu jadinya? Apa enggak dahsyat jadinya nanti itu? Ya. Ini Nabi yang langsung membina, Nabi yang langsung mengkader mereka, mengokohkan mereka. Makanya dalam dakwah 3 tahun ini, Nabi mengubah mindset mereka dari yang jahiliyah kemudian menuju Islamiyah. Budaya-budaya yang ada saat itu yang bertentangan itu dirubah semua, mindsetnya diganti semua sama Nabi. Yang dulu ketika bicara tentang harta, fahamnya orang saat itu harta itu ya milik saya, ya saya gunakan untuk foya-foya, saya gunakan untuk senang-senang. Tapi ketika Nabi menyampaikan tentang konsep harta, ada yang namanya berjuang, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya jariyah. Itu kan mengubah mindset yang luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, dulu kalau ada uang mereka pesta, itu kan yang terjadi kan bagi orang-orang yang tidak punya pandangan secara Islami. Siapapun itu, apakah dia non-muslim atau muslim sendiri, yang dia tidak kokoh dalam urusan imannya,
Maka mereka menganggap uang itu untuk senang-senang, sehingga mereka foya-foya, mereka kemudian pergi ke diskotik, mereka narkoba dan yang lainnya. Tapi ketika kemudian Islam masuk kepada mereka, kemudian mereka mengenal Islam dengan baik, akhirnya apa? Berubahlah mindset mereka. Saya punya kenalan pengusaha besar di Jakarta. Saat itu ya, beliau orang yang sangat kapitalis sekali. Ya, orang yang dunyo banget lah. Ya. Dan orangnya kaya sekali saat itu. Beliau di tahun 2005 masuk dalam buku 100 orang kaya di Indonesia. Dalam perjalanannya, beliau kemudian mengalami fase yang luar biasa. Fase hidupnya menghabiskan uangnya itu luar biasa. Menghambur-hamburkan uangnya luar biasa. Pernah suatu kali beliau cerita begitu, ketika beliau pingin ya di posisi, ya beliau Muslim, Islam, tapi menggunakan hartanya itu tidak cerdas itu. Akhirnya apa dia gunakan untuk senang-senang saja. Pernah suatu kali ya beliau cerita makan pagi di Singapura, makan siangnya ke luar negeri mana, makan malamnya ke mana, terus pulang ke Indonesia. Hanya untuk senang-senang saja. Hanya pengen makan apa di sana, pengen pakai duit, gitu. Saking oke duitnya gitu ya. Padahal dia Muslim juga. Ya. Ketika kemudian beliau dapat hidayah tahun 2008, kemudian intensitas belajar Islamnya cukup luar biasa, langsung dibimbing oleh guru kami. Kemudian dulu yang orientasinya dunia sekali, kemudian berubah Pak, menjadi akhirat oriented. Menjadi orientasinya akhirat. Uang yang biasanya beliau gunakan untuk jalan ke luar negeri, untuk ganti mobil, keluaran terbaru, ganti mana itu seperti itu. Kemudian beliau bangun pesantren. Uangnya yang dulu dia gunakan untuk senang-senang, digunakan untuk pesantren. Bangun pesantren, beliau gratiskan pesantren itu dengan uang beliau sendiri. Itulah kalau orang sudah kena hidayah seperti itu. Dan itu pondok gratis ya sampai sekarang. Kenapa? Karena beliau sudah tahu bahwa harta itu bisa membawa kepada kebaikan dirinya dan juga keluarganya nanti. Sehingga harta yang dulu dia gunakan untuk senang-senang seperti itu, dia gunakan untuk hura-hura, untuk menyenangkan hawa nafsunya, tapi dia gunakan untuk pesantren sudah. Nah, beliau cerita itu, sekarang mobil saya cukup ini aja, nggak usah ganti-ganti, yang penting bisa melaku, yang penting santrinya bisa makan. Ya. Dan itu sampai kemudian beliau meninggal, seperti itu terus. Ya. Maka santri-santrinya ini sudah jadi para ustadz-ustadz keren semua. Jadi ada yang jadi mudi dan sebagainya. Dan bayangkan, ya, melalui beliau dan berapa pahala yang sekarang beliau dapatkan dari investasi beliau itu. Ya. Makanya ketika orang sudah tahu Islam, tahu konsep ya tentang harta, tentang umur, tentang rezeki dan sebagainya, itu akan merubah mindset seseorang. Ya. Dan itu yang di brainwash, ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga para sahabat benar-benar di brainwash oleh Rasulullah. Yang dulu orang yang jahiliyah, orang yang tidak tidak ada agamanya, sekarang menjadi orang yang agamis sekali. Jadi itu terbukti. Kita bisa melihat bagaimana Khadijah pasca beliau mendapatkan
gangguan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah dakwah ini kan akhirnya harta Khadijah habis bis untuk mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu dikisahkan keluar dari Mekah ketika hijrah ke Madinah, beliau itu hanya membawa yang tersisa dari uang beliau itu sekitar 400 dinar saja. Yo banyak sih memang gitu ya. Tapi kan uang yang lain sudah beliau gunakan untuk membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan ini juga luar biasa. Ya. Sama Abu Bakar ini head to head lah kurang lebih. Ya. Abu Bakar itu banyak memerdekakan budak dengan uangnya, begitu juga dengan Utsman bin Affan. Bahkan ini pengakuan Utsman sendiri. Kata beliau, mundu an aslam, sejak aku masuk Islam ini, aku memerdekakan budak minimal ya sepekan sekali. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, harga budak itu kalau harganya Bilal itu 15 uqiyah. Berapa? 15 uqiyah. Berapa satu uqiyah? Nah, ini satu uqiyah ya. Jadi kalau nisab harta itu kan 85 gram emas. Sama dengan 20 dinar, sama dengan 5 uqiyah. Berarti kalau 15 uqiyah, berarti 20 dinar dikali 3. Berarti 60 dinar. Nah sekarang 1 dinar, sekarang nih kurs Indonesia, rupiah, itu sekitar 6 juta Pak. 6 juta. Padahal 1 dinar itu 4,5 gram emas. Ya. Berarti 1 dinar itu kalau 6 kali 4, berarti berapa? Nah, itu sendiri gitu ya. Nah, gitu ya. Ya. Artinya kurang lebih sekitar 300 juta lah. Itu harga budak. Harga budak sekitar 300 juta. Itu kelasnya Bilal. Kelas yang tinggi besar begitu. Kalau yang kelas yang rendah, ya mungkin di bawah itu. Dan itu dikeluarkan oleh Utsman bin Affan setiap pekan untuk membantu orang-orang yang terintimidasi ya oleh tuannya gara-gara dia mengatakan masuk Islam. Ya. Atau budak-budak ya secara umum begitu. Karena itu menjadi amalannya Utsman bin Affan. Beliau memerdekakan budak setiap pekan sejak beliau masuk Islam. Berarti kalau sejak masuk Islam, itu gue Pak, kalau 1 pekan 1, kalau 1 bulan 4 kali 12, 48 kali umurnya Utsman, itu piro wis kuwi. Ya. Ya. Disebutkan oleh As-Sakhawi itu sekitar 1.500 budak sudah dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Kali 300 juta. Itu amalan Utsman bin Affan. Ya. Itu baru satu angle tentang memerdekakan budak. Itu kalau satu. Kalau Hakim bin Hizam, sebagaimana yang sudah pernah kita kisahkan sebelumnya, pada hari-hari tertentu, hari-hari mulia seperti Arafah, seperti Ramadan, itu orang-orang yang kaya seperti ini berlomba-lomba dalam memerdekakan budak. Bukan cuma 1, bisa jadi 10, bisa jadi 100. Nah itu, katakan ditambah itu, berapa? Banyak sekali orang yang dimerdekakan oleh para miliarder, triliuner di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak gampang, Bapak Ibu sekalian. Merubah mindset, merubah paradigma, nggak gampang.
Dari orang yang kolot menjadi baik gitu ya, menjadi lunak, jadi orang yang pelit jadi loyal itu nggak gampang. Nah inilah Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka. Dan Nabi sendiri yang juga ngelakoni sendiri bersama istri beliau dalam soal harta, beliau pun juga habis-habisan untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan tauhid, mengajarkan tauhid di Arab saat itu. Bayangkan ya, ini pendidikan yang sangat intens sekali, pendidikan yang luar biasa, langsung dipegang sama Nabi SAW, dan Nabi mengajarkan tentang sholat, tentang sedekah, tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, tentang hari akhir, ya, tentang mengajarkan, menyampaikan tentang surga dan neraka dan sebagainya. Maka orang-orang yang nanti menjadi kader awal Nabi SAW bukan orang sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah orang-orang top yang memang harus seperti itu. Jadi kalau kita mau menciptakan generasi, ya harus dibentuk memang. Harus sudah by design. Ya. Dan orang-orang itu adalah siapa? Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Salamah, Sa'id bin Zaid, Utbah bin Ghazwan, dan yang lainnya. Ini orang-orang yang luar biasa, punya andil besar nanti di dalam peradaban Islam. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menciptakan model-model seperti ini, itu bukan asal comot memang, sudah desainnya, ya, diintenskan. Ya. Perlu intensitas yang sangat tinggi. Dan itu kalau kita melihat gaya-gaya seperti ini, kita bisa melihat Gontor misalkan. Pondok Gontor itu dari dulu sampai sekarang rohnya sama. Ruhul ikhlas, ruhul jihad, ruhul ilminya kuat sekali. Dan kita bisa melihat Kiai Haji Imam Zarkasi sebagai pendiri Gontor misalkan, itu mewariskan dan mengkader murid-muridnya untuk selalu ikhlas sampai saat ini. Dan itu yang terjadi di Gontor seperti itu. Yang punya tanah, yang wakaf, ya beliau wakafkan untuk umat Islam, sehingga beliau nggak punya keturunan beliau nggak memiliki sedikit pun dari pondok Gontor itu, karena semuanya diwakafkan semuanya. Yang mengelola yang profesional. Kalau yang nggak profesional, ya nggak usah ngurusi kan, begitu. Dan terjadi seperti itu, sehingga Gontor kemudian bisa langgeng, ya, bisa luar biasa pesat dan berkembang itu karena tadi desain. Ya. Pertama, ya Trimurti tadi itu pondoknya hanya dari anak-anaknya sendiri. Ya. Kemudian nanti kerabat-kerabatnya itu yang dikader awal-awal, yang kemudian jadi ustadz, jadi dai, yang nguripi pondoknya juga. Nanti nilai itu terus diwariskan sampai saat ini. Dan itu masih kental sekali. Dan itu kita bisa lihat alumni-alumninya juga sekarang luar biasa banyak. Jadi memang harus by design, ya. Harus semuanya sistematis begitu. Nah, sehingga orang-orang ini, orang-orang yang dikader Nabi secara intens, ada sekitar 40 orang selama 3 tahun itu,
Ya, ini kan fase awalnya. Orang-orang militan ini tidak tergoyahkan oleh apapun juga nanti. Yang nanti mereka yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ini semuanya nanti punya julukannya masing-masing. Ya, Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Ali bin Abi Thalib, ya, itu adalah hubbullah, hubbur Rasulillah. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, hubbullah wa hubbur Rasulillah. Orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada Utsman bin Affan, Dzun-Nurain, ya, orang yang punya dua cahaya. Kemudian Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu aminu hadhil ummah. Orang yang paling bisa dipercaya di umatku ini adalah Abu Ubaidah. Tolhah, syahid, orang yang syahid yang berjalan di atas muka bumi, namanya Tolhah bin Ubaidillah. Ya, semuanya ada julukannya semua. Sa'ad bin Waqqas, panglima yang tidak pernah kalah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan yang lain, Abu Sa'ad bin Waqqas adalah julukannya orang yang tidak pernah tertolak doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kalau dia mengangkat tangan, pasti langsung dijawab oleh Allah doanya itu. Ya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini orang-orang ini, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita tekankan dari output dakwah Nabi dalam 3 tahun pertama menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Ya. Makanya kalau ingin punya kader, punya penerus, itu memang by design. Ya, sudah diatur, sudah baik itu kita rekrut ataupun kita buat dari awal. Ya, kita dari awal. Makanya di salah satu pondok yang ada di Batang, pondoknya besar gitu ya, itu Pondok Tazaka, itu juga yang ngajar di situ itu adalah santri-santrinya Ustadz Anang sendiri yang dipilih, disekolahkan, yang kemudian ditaruh di pondoknya sendiri. Ya. Sehingga pondoknya sudah dikelola oleh alumninya sendiri. Sudah dikelola oleh alumninya sendiri, sehingga sudah dia pasti akan berkembang. Nah ini, jadi desain ya, jadi kader itu memang by design. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, termasuk sunnatullah, ya, sunnah Nabi yang tidak hanya bicara jenggot atau pakai jubah begitu ya. Sunnah Nabi itu adalah mengkader, ya, terus seperti itu, sehingga warisan ilmu, warisan semangat itu terus dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya. Ya. Kalau kita bicara organisasi, di situ ada Muhammadiyah, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkader murid-muridnya. Ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merekrut orang-orang yang kemudian beliau ajari dengan intens yang cukup tinggi. Bahkan gerakan Al-Ma'un misalkan, itu beliau sampaikan berbulan-bulan supaya mereka meresapi mana Al-Ma'un itu seperti apa. Sehingga gerakan ini akhirnya bermanifestasi menjadi amal-amal usaha yang luar biasa. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada panti asuhan, dan yang lainnya. Ya. Jadi warisan itu, ya, jadi murid-muridnya yang nanti melanjutkan perjuangan beliau. Ya. Ada juga di kelompok yang lain misalkan ada yang namanya Persis, Persatuan Islam. Kita kenal tokohnya adalah Ahsan. Ahsan ini punya murid yang nanti melanjutkan pemikiran dan perjuangan beliau. Beliau punya buku yang cukup banyak. Nanti yang melanjutkan adalah Natsir.
Yang melanjutkan adalah Muhammad Isa Ansori, dan itu adalah murid daripada Hasan. Sehingga apa? Sehingga estafet perjuangannya itu tidak hilang, rohnya tidak hilang. Kalau tidak ada, ya sudah, lama-lama akan tergerus oleh zaman. Tergerus oleh zaman. Kalau dia tidak punya karya, tidak punya magnum opusnya, tidak punya karya, ya sudah, nanti akan ditinggal. Tapi kalau dia masih punya karya, masih mending. Jadi pikirannya bisa dibaca, pikirannya masih bisa digali, pikirannya masih bisa untuk didalami. Seperti kayak Hamka misalkan. Ya. Hamka karyanya luar biasa. Ya. Ada sekitar 150-an karya beliau. Usianya memang cukup panjang, 80 tahun, tapi karyanya juga luar biasa. Sehingga ketika Hamka tidak mengkader saja, itu kita bisa melihatnya dari karya-karyanya. Jadi karya itu bisa berdasarkan buku yang kemudian dicetak begitu, diteruskan, atau semangat. Ya ini yang semangat yang luar biasa. Ya. Misalkan kayak Natsir, ya. Natsir setelah dari Persis kemudian buat Dewan Dakwah. Dewan Dakwah nanti terus dilanjutkan oleh murid-muridnya sampai saat ini. Ya. Yang kemudian saling mengisi di antara murid-murid beliau. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah terbatas itu memang secara pengikut tidak banyak. Secara pengikut memang tidak wow, tidak ya secara kalkulasi kok sidik banget 40 kayak gitu ya. Tapi 40 ini kelak menjadi orang-orang yang punya peran ya di dalam perjuangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi membrainwash, mengubah pola, ya, mengubah pola dari yang jahiliyah kemudian diganti dengan Islamiyah, ini kan luar biasa. Ya, dulu ya kalau urusan masalah misalkan tadi harta, ya, yang dulu pinginnya digenggam wae gitu ya, maka dia bisa melepas. Dulu kalau sama Muslim, sama yang lain sering singgah sidik bacok begitu ya, karena kerasnya budaya saat itu, ya, maka saling memaafkan. Ya. Itu kan nggak gampang, merubah karakter, mengubah pola, mengubah sikap seseorang itu nggak gampang. Ya. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Mayuzakihim, mentazkiyah mereka, mensucikan hati mereka, terutama bicara bervisi akhirat. Nah, itu. Ini yang luar biasa. Ketika misalkan seseorang sudah punya konsep ini, sudah tertanam kuat tentang konsep akhirat, maka dia akan sangat mudah untuk beramal. Ya. Dia akan bersegera dalam beramal. Dia tidak menunda-nunda dalam beramal. Kenapa? Karena ini baginya adalah kesempatan langka. Nah, itu yang terjadi. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini highlight yang ingin saya sampaikan terkait dengan dakwah terbatas ini. Memang secara jumlah tidak banyak, tapi secara kualitas ini luar biasa. Nanti kalau kita bicara kuantitas belum tentu kualitas. Tapi kalau kita bicara kuantitas, ya mungkin sedikit, tapi kita bisa bicara kualitas di sini. Dan itu yang terjadi di masa-masa awal, ya di 3 tahun pertama Nabi berdakwah di Mekah. Nanti ini saling membantu. Ya, nanti ada gangguan-gangguan dan yang lainnya, ada intimidasi, ada resistensi. Nabi pengen apa, Nabi butuh apa dan sebagainya. Ini para sahabat ini saling membantu satu di antara yang lainnya. Ya. Ini karena sudah termindset ya, sudah punya mindset yang baru, punya pola yang baru, dan itu karena intensitas ya langsung
bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini gambaran tentang dakwah ya. Makanya kadang-kadang kita tuh kalau berdakwah sidik ya lemes gitu ya. Bikinnya sing akeh gitu, padahal belum tentu yang sedikit itu kemudian kita kucilkan, kita tepikan atau kita remehkan, jangan. Justru yang kadang-kadang sedikit itulah yang nanti bisa membantu dakwah kita. Ini yang penting di sini ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwah itu ya santai saja, mau banyak oke, mau sedikit ya oke ya. Mau dakwah ya alhamdulillah, mau sedikit ya baginya nggak ada masalah. Karena apa? Karena bisa jadi sedikit ini bisa menjadi orang-orang yang berkualitas di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.